Nah inilah dibilang di dalam Dhammapada, apabila dengan melepaskan kebahagiaan kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang besar. Anda di sini sebagai volunteer, Anda melepaskan kebahagiaan kecil Anda secara umum. Anda nggak liburan, malah mau kerja di sini, capek-capek, tidur terbatas mungkin, tidur tempatnya terbatas, mungkin juga ini. Anda melepaskan kebahagiaan kecil Anda. Ya kan, di rumah Anda bisa santai-santai, orang liburan kok. Ya kan, bisa ini, tapi Anda rela ya kan melepaskan kebahagiaan kecil Anda ya untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar, untuk mendukung mereka yang praktek meditasi untuk menegakkan bendera sasana. Luar biasa perjuangan Anda melepaskan kebahagiaan kecil. Maka dibilang hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang besar. Ketika kita mendukung sasana, besar sekali. Coba Anda bayangin, yang tadi aja, yang sang Brahmana Sangka hanya menghias stupa, ya itu luar biasa akibatnya. Apalagi ya Anda support orang praktek menegakkan bendera sasana, itu juga kebajikan yang besar. Nah, di sini yang Bante mau misalnya memotivasi. Jadi bukan cuma sekedar jadi Anda ya WACA punya sudut pandang yang oh iya, seperti ini loh. Apa yang saya lakukan ini enggak percuma. Apa yang saya lakukan ini bukan cuma ngisi waktu luang, mau dibilang, ya kan? Nah, kebahagiaan kecil itulah kebahagiaan yang berhubungan dengan diri sendiri, ya kan? Kepentingan diri sendiri, ya, kebahagiaan kecil. Dan juga akhirnya kebahagiaan yang hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, yang kita akhirnya menunda kepentingan diri sendiri, kita menekan ego kita sendiri untuk mementingkan kepentingan orang lain, untuk mementingkan kebahagiaan pihak lain, supaya yang retret lancar, yang meditasi nyaman, ya kan, semuanya aman, terkendali. Itu tugas volunteer. Ya, sehingga dari kenyamanan, keamanan mereka bisa latihan dengan kondusif sehingga ada pencapaian-pencapaian. Nah, itu luar biasa lagi. Nah, berbuat baik untuk kepentingan orang lain, untuk kebahagiaan orang lain. Ya, sebenarnya kebajikan itu kita istilahnya mendukung para yogi. Kira-kira seperti itu. Ya, ini luar biasa. Anda sedang melepaskan kebahagiaan kecil Anda. Sekali lagi, posisi Anda dan Bante sama. Kita sama-sama volunteer. Ya, jangan pikir beda. Bante pun volunteer nih. Volunteer sasana. Ya kan? Volunteer sasana. Bante pun kerja buat sasana ini sekarang. Ya enggak? Nah, cuma bedanya Bante pakai jubah. Anda enggak. Gitu kan? Bedanya itu. Ada hal-hal yang bisa Bante kerjakan, ada hal-hal yang bisa Anda kerjakan. Ada hal-hal yang enggak bisa Bante kerjakan, Anda kerjakan. Bante enggak bisa masak, ya Anda kerjain masak. Bante enggak bisa ngurusin duit, Anda ngurusin duit. Ya, itu kan kira-kira. Tugas Bante hanya bisa untuk pelayanan dhamma, kasih instruksi meditasi, kasih ceramah, itu yang bisa Bante lakukan. Tapi untuk itu perlu pengaturan. Bante nggak sanggup untuk ngatur orang banyak, makanya perlu tim. Ya kan, Bante nggak bisa dekor, ada tim yang dekor. Nah, sekali lagi. Itu kerjasama. Ini adalah simbiosis mutualisme. Inilah kerja tim. Semua juga bukan karena Bante, coba tapi karena kerja karya kalian juga, kerja tim sama-sama.
Ya inilah manfaatnya ya. Jadi kita nih saling menguntungkan, kerjasama yang saling menguntungkan. Makanya di sini semua sekarang sedang mensupport Sasana sekali lagi, dan sungguh sangat luar biasa. Kita sedang memperjuangkan Sasana, bagaimana supaya Sasana terus berkibar benderanya. Nah, ada artikel ya. Seberapa berharga pelayanan WA Waca yang penuh dengan kebajikan? Ya, bagi mereka yang menjalankan WA Waca atau pelayanan sukarelawan di retret meditasi di berbagai daerah yang terlibat dalam berbagai kegiatan amal di komunitas mereka, saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pelayanan WA Waca bagi Anda. Jadi nanti baca artikel nih, ada artikel yang menyebutkan ini. Kita sering menyebut WA Waca sebagai donasi tenaga atau sukarelawan dan mengkategorikannya sebagai dana. Ya, abaya dana. Anda memberikan kenyamanan. Itu adalah WA Waca. Dan sebenarnya abaya dana ini lebih tinggi dari amisa dana. Ya, dana tenaga lebih besar nilainya dari amisa dana. Dana materi, termasuk dana uang, dana yang lain-lain. Lebih besar dana tenaga, dana pikiran. Ya, secara ininya. Dari sisi nilai. Disebut dana karena Anda menyumbangkan tenaga demi kepentingan orang lain. Namun, WA Waca sebenarnya adalah salah satu dari 10 perbuatan bajik. Punya kirya watu dan merupakan bentuk sila. Namun, alih-alih menjadi warita sila atau menahan diri dari perbuatan buruk, WA Waca termasuk dalam carita sila, melakukan perbuatan baik secara aktif, karena Anda aktif melayani, karena Anda aktif menolong, membantu yang memang dibutuhkan pada saat itu. Menurut kata Pali, biawatasa bawo wea wacang. Wea waca berarti sifat orang yang rajin dan suka membantu. Dengan kata lain, ini adalah tindakan pelayanan bagi mereka yang melakukan perbuatan bajik. Dalam istilah Abhidhamma, wea waca adalah kehendak atau cetana yang mendorong seseorang untuk melayani orang lain. Itu dasarnya. Beberapa orang secara sadar memilih untuk melakukan WA Waca, sementara yang lain datang ke retret meditasi dengan niat untuk bermeditasi, tetapi akhirnya menjadi relawan ketika melihat ada kebutuhan akan bantuan. Meskipun kita tahu bahwa meditasi memiliki nilai kebajikan ribuan hingga puluhan ribu kali lebih besar dibandingkan WA Waca, mereka yang mengorbankan latihan mereka sendiri dengan berpikir, meskipun saya tidak mencapai wawasan spiritual, semoga orang lain dapat bermeditasi dengan damai dan berhasil. Mengorbankan, sacrifice kesempatannya. Ya, memiliki hati yang benar-benar indah, sebagaimana yang bisa dihargai oleh sahabat Dhamma. Ini adalah pola pikir seorang bodhisatta, calon Buddha. Mendedikasikan hari libur yang langka seperti tahun baru atau festival yang lain untuk melayani orang lain bukanlah hal yang sepele. Yang tadi Bante bilang, Anda mengorbankan kebahagiaan kecil Anda. Anda bisa santai-santai di rumah, dimanapun, ya kan? Tapi Anda mau berjibaku melayani orang lain. Ya, pada saat-saat seperti ini, setiap orang ingin beristirahat, bepergian atau mengurus urusan pribadi mereka. Namun, sementara kepentingan pribadi yang dalam bahasa Palinya itu atahita dikesampingkan untuk sementara, mereka justru mengabdikan diri untuk melayani orang lain. Parahita bahasa Palinya. Melayani orang lain itu parahita. Bahkan dengan mengorbankan kelelahan fisik dan mental. Ini adalah tindakan yang sangat mulia. Nah, makanya ini adalah tindakan yang sangat mulia.
Mereka yang menjalankan wiyawaca harus melupakan status sosial, kekayaan, pangkat, atau kehormatan mereka sendiri. Nyapu-nyapu, bersihin WC. Mau Anda sekaya apapun, angkat barang. Disuruh ntar sama Ciweng, angkat tuh baskom. Ya angkat. Masa saya bos, saya nggak mau angkat, masa begitu? Ya jangan di sini. Kira-kira gitu ya. Nah, bukannya harus melupakan status sosial, kekayaan, pangkat, atau kehormatan mereka sendiri. Dalam hal moralitas, mereka harus merawat para yogi dan orang-orang lain yang lebih maju dalam kebajikan. Sebagaimana mereka akan merawat orang tua atau kerabat mereka. Jika diperlukan, mereka harus mencuci piring, mengepel lantai, menyapu, atau bahkan membersihkan toilet. Untuk melakukan ini, seseorang harus merendahkan diri. Itulah mengapa dikatakan Weyawacang Brahma Cariyanti Wudang. Weyawaca adalah praktek para makhluk mulia. Enggak kaleng-kaleng ini. Mau dibilang Weyawaca Brahma Cariyanti Wudang. Weyawaca adalah praktek para makhluk mulia yang mau merendahkan diri untuk melayani orang lain seperti keluarga mereka sendiri. Ya, ada banyak sutta yang membahas tentang Weyawaca, tapi saya akan membagikan beberapa contoh singkat. Oke. Dalam Kudaka Nikaya Tera-Apadana Sudawaga terdapat kisah Weyawaca Tera-Apadana. Dalam kisah ini, seorang arahat bernama Weyawaca menceritakan perbuatan bajik masa lampaunya. Calon Tera Weyawaca 91 kapa yang lampau di zaman Buddha Wipasi melayani dalam berbagai peran di organisasi keagamaan. Meskipun miskin dan tidak memiliki persembahan untuk diberikan, ia dengan hormat bersujud di kaki Sang Buddha dengan hati yang murni. Ia menjalankan tugas-tugas Weyawaca dengan penuh ketekunan dan niat mulia. Meskipun ia tidak memiliki harta benda untuk dipersembahkan. Sebagai hasilnya, selama 91 kalpa, ia tidak pernah terlahir di empat alam rendah dan bahkan terlahir sebagai Raja Dunia, Raja Universal Cakrawati. Dalam kehidupan terakhirnya, ia mencapai 4 pengetahuan analitis, 8 pembebasan, dan 6 pengetahuan tinggi. Inilah manfaat dari melakukan pelayanan Weyawaca. Luar biasa. 91 kalpa kekuatannya. Gak pernah ke alam apa ya. Dan bahkan jadi Cakrawati. Volunteer service nih, sukarelawan. Mantap kan? Iya, makanya kita mengorbankan diri sendiri. Contoh lain berhasil dari zaman Buddha Gotama tentang penguasa Payasi dan murid Buddha dan muridnya Uttara. Nah, yang di Payasi Sutta nih, di Digha Nikaya. Payasi mengadakan upacara besar, persembahan kepada makhluk di 4 penjuru. Uttara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola upacara ini. Sementara Uttara, pelayannya ini bekerja dengan penuh dedikasi, mengerahkan seluruh energi dan kebijaksanaannya demi kesuksesan upacara. Penguasanya atau tuannya Payasi hanya menyediakan dana tanpa terlibat secara langsung. Setelah mereka berdua meninggal dunia, sang donor atau si tuannya Payasi terlahir kembali di alam Catumarajika, sedangkan pelayannya Uttara atau muridnya yang melakukan Weyawaca terlahir di surga yang lebih tinggi, yaitu Tawatimsa. Karena dia ngerjainnya dengan penuh hati, ya kan, dia dengan sepenuh hati memberikan pelayanannya. Tuannya mah cuma nyuruh-nyuruh doang. Udah bagi sana, udah terserah kamu, terserah gitu.
Ya kan, yang punya barang tuannya. Dia cuma ngasihin doang, deliver doang. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap Weawaca sebagai sesuatu yang remeh. Weawaca adalah salah satu dari 10 dasar perbuatan bajik. Sebagai carita sila atau perbuatan baik yang aktif, Weawaca bahkan lebih luhur daripada dana atau memberi. Jika seseorang dengan penuh hormat dan ketekunan melayani para samana, yogi, dan orang-orang bajik lainnya sebagaimana ia melayani orang tua, guru, atau kerabatnya, maka itu adalah perbuatan yang sangat mulia dan bermanfaat. Selain itu, selama menjalankan weawaca, baik itu menyapu, membersihkan toilet, atau memasak, seseorang juga mengumpulkan kebajikan tambahan dari aktivitas tersebut. Ya, makanya di artikel ini dibilang, saya mendorong sahabat Dhamma yang telah atau sedang melakukan weawaca untuk terus merenungkan perbuatan bajik mereka dan merasakan sukacita darinya. Dan bagi mereka yang belum pernah terlibat dalam pelayanan seperti ini, saya mengajak Anda untuk berpartisipasi sebanyak yang Anda bisa. Kira seperti itu. Nah, makanya kita yang sekarang berkesempatan untuk jadi volunteer, maksimalkan potensi ini. Maksimalkan, hayati peran weyawacanya dengan baik. Ya, next, kalau memang ada yang mau terlibat lagi sebagai wewaca, welcome. Ya, KSN terima wewaca biar banyak. Volunteer service, ya, kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ya, manfaat dari wewaca. Jadi banyak yang tidak mengetahui ini. Ada yang mereka mungkin di satu kesempatan melakukan pelayanan, tapi pelayanannya seadanya saja. Dari yang Bante lakukan, karena Bante tahu istilahnya, merasakan bagaimana sebagai yogi, bagaimana sebagai volunteer. Jadi betul-betul dari awal Bante menitik beratkan kepada weawaca volunteer untuk melayani para yogi dengan baik. Ya, apalagi para yogi ini sedang menjaga silanya dengan baik, sedang praktek dhamma dengan baik. Ini tegangannya lagi tinggi, high voltage. Kalau Anda support mereka dengan baik, kebajikan Anda besar. Kalau Anda bikin salah sama mereka, repot, karena tegangannya tinggi. Wah, dibilang gitu, bukan Bante takut-takutin ya, karena mereka silanya terjaga dengan baik. Bisa dipastikan sila mereka murni, 90% lah. Enggak, mereka kondisi untuk melanggar silanya di tempat retret itu kecil sekali peluangnya, ya kan? Di situ minimal sila mereka murni selama pelaksanaan retret, itu modal yang besar. Makanya tegangannya. Terus mereka latihan meditasi, coba memurnikan pikirannya, walaupun berusaha, walaupun ada yang ya fluktuatif ya. Tapi mereka sedang berusaha memurnikan. Nah itu. Tapi begitu kita mensupport mereka dengan baik, memenuhi, melayani kebutuhan mereka dengan baik, itu adalah kebajikan yang mana kemurnian dimurnikan oleh si penerima minimal. Dan kita pun murni diharapkan silanya. Ya makanya kalau Anda weawaca bisa ambil 8 sila, ini akan lebih powerful. Kalau bisa, kalau nggak lapar. Ya, kalau bisa gitu kan. Nah, Anda melayaninya waktu Anda juga jaga sila. 8 sila dengan 8 sila ketemu nih. Jadi kemurnian dimurnikan oleh si pemberi dan si penerima di batasan 8 sila itu sendiri. Ya, tingkat kualitas kebajikannya tinggi. Jarang-jarang bisa seperti ini. Di luar mungkin
Nah, nggak ketemu, ya kan? Orang kita berbuat baik, mungkin silanya lagi nggak murni gitu kan? Atau kita juga silanya lagi acak kadut, ya mau dibilang, ya kan? 5 sila aja enggak misalnya gitu kan? Tapi di sini terkondisi, volunteer, apa namanya, para yogi, terkondisi. Tapi oke, jangan dipaksa. Ya, yang Bante bilang, ya yang bisa 8 sila silakan, kalau tidak ya 5 sila. Murnikan 5 sila Anda, setidaknya juga. Ya, nah itu artikel tentang Weawaca ya, makanya besar sekali ya. Nilainya besar sekali, dan Weawaca itu sesuatu yang tindakan yang sangat mulia. Bante perlu bahas ini supaya Anda bisa paham, Anda dapat pemahaman baru, menambah wawasan tentang Weawaca itu sendiri. Ya, ketika memang kita nggak punya kesempatan untuk menjadi yogi, jadilah Weawaca. Itu suatu tindakan yang sangat mulia, kan? Ya kan, seperti yang di dalam bahasa Palinya, Weawacang Brahmacariyanti Hutang. Weawaca adalah praktek para makhluk mulia yang mengorbankan kebahagiaan kecil mereka untuk membantu yang lain, melayani yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan yang besar sekali lagi. Ya, jadi ya manfaatkan kesempatan ini dengan baik. 10 hari ke depan bekerja dengan sepenuh hati. Ya, berusaha layani dengan baik, cari solusi, ya semua bisa didiskusikan. Ya, itu penjelasan Bante. Jadi apa yang kita lakukan ini sesuatu yang sangat bermanfaat, tapi ujung-ujungnya inilah cara kita untuk bersumbangsi dalam sasana ya. Weawaca itu juga praktek dhamma. Ya, Weawaca juga praktek dhamma. Jangan salah. Ya, itu adalah termasuk dalam 10 parami. 10 parami, dan juga kalau dari sisi yang lain, Weawaca pun termasuk dana. Jadi kita sedang mempraktekkan dhamma. Ya, ketika kita praktek dhamma, bendera sasana akan terus berkibar. Jadi cara kita mengibarkan bendera sasana sekarang. Makanya di tempat ini minimal sampai 10 hari ke depan bendera sasana akan berkibar. Berkibarnya salah satunya karena sumbangsih kita di sini. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk banyak makhluk, sehingga semua mendapatkan manfaat yang lebih sampai akhirnya manfaat ini bisa mengikis kekotoran batin kita sehingga kita bisa terbebas dari penderitaan.